Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar IPS kelas 8. Kali ini mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Usaha-usaha di bidang ekonomi tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun pada kenyataannya terdapat masalah-masalah dalam pendistribusian pendapatan, sehingga terdapat kesenjangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah. Dampak negatif dari kesenjangan sosial tersebut diantaranya bisa berupa kriminalitas karena banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga meningkatkan tingkat kriminalitas. Selain itu juga tentu kemiskinan juga meningkat dan berpengaruh juga pada penggunaan narkoba yang semakin meningkat. Tentu hal ini diperlukan pendistribusian pendapatan secara adil pada masyarakat. Itu kita menyebutnya sebagai redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan. Apakah itu? Yaitu pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak ataupun pungutan lainnya. Bentuk dari redistribusi pendapatan ini diantaranya adalah ada redistribusi vertikal, jadi dari atas ke bawah, yaitu menunjuk pada transfer uang dari orang kaya kepada orang yang miskin. Tapi juga ada redistribusi horizontal, yaitu transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok yang satu kepada kelompok lainnya. Misalnya dari pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, diantaranya ada beberapa program. Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Pemerintah telah menggalakkan beberapa program mengenai hal ini, misalnya ada bantuan langsung tunai atau BLT dengan memberikan uang cash kepada masyarakat secara langsung untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Juga ada program keluarga harapan atau PKH diberikan pada keluarga-keluarga yang dirasa memerlukan bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian juga ada jaminan sosial atau social security, misalnya untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan yang layak. Berikutnya ada juga bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada sekolah untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut, dan juga ada berupa beasiswa bagi para siswa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ini program yang pertama. Program kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Contoh pelaksanaannya adalah berupa kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini bertujuan agar dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri. Ada juga pengembangan usaha atau industri kecil. Ini diberikan kepada para wirausahawan kecil agar modalnya bertambah sehingga usahanya pun dapat semakin bertambah. Hal ini tentu bertujuan untuk menyerap banyak tenaga kerja, juga untuk pemerataan dalam distribusi pembangunan. Jadi agar pembangunan tidak terpusat di kota, tapi di desa juga industri-industri kecilnya semakin berkembang sehingga lebih merata. Dan juga pemerataan dalam distribusi pendapatan. Di hal ini diharapkan tidak semakin meningkatkan jarak yang jauh antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Program berikutnya adalah bahwa pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta, baik itu lokal maupun asing, untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR.
untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil, menengah, dan koperasi. Jadi, beberapa perusahaan besar harus menyisihkan pendapatannya, kemudian digunakan untuk membantu pihak lain, baik berupa membantu masyarakat sekitar atau membantu perusahaan-perusahaan kecil agar semakin maju. Dan juga tidak lupa pemerintah tentu harus konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya monopoli perdagangan dan hal-hal lain yang merugikan perekonomian masyarakat secara umum. Ada apa saja praktek redistribusi pendapatan di Indonesia? Yang pertama adalah pengenaan pajak. Pajak adalah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Nah, ini digunakan untuk membiayai pembangunan atau untuk subsidi. Inilah pajak. Jadi diambil dari masyarakat menengah ke atas biasanya. Kemudian yang kedua, praktek redistribusi pendapatan ialah berupa subsidi. Subsidi adalah berupa potongan harga ataupun pemberian tambahan modal kepada produsen. Contohnya ada subsidi pupuk. Jadi para petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih murah karena sebagian harganya disubsidi oleh pemerintah. Contoh lainnya adalah subsidi BBM. Jadi harga BBM yang kita beli sekarang itu relatif lebih murah dari harga aslinya. Kenapa? Karena sebagian biaya pembelian BBM tadi disubsidi oleh pemerintah. Terima kasih, itulah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.